Baik, kami mengucapkan selamat hari Sabat, selamat sore bagi kita semua yang telah hadir pada sore hari ini. Kita boleh berkumpul bersama, berbakti bersama, saling menguatkan, dan boleh bersaksi atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Karena kita semua percaya Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang, oleh karena itu seringkali perhatian kita beralih dan lupa persiapan yang penting bagi kita. Oleh karena itu ini menjadi pengingat agar kita berdiri teguh. Kita akan melihat pengalaman Daniel dan mengambil pelajaran penting bagi masing-masing kita, khususnya di penghujung zaman ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan hari Sabat, di mana kami boleh berkumpul, berbakti, saling menguatkan, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada sore hari ini kami hendak membuka lembaran firman-Mu dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat untuk melihat pengalaman Daniel untuk menjadi nasihat bagi kami di penghujung zaman akhir ini, agar kami semakin bersedia, karena tidak lama lagi Yesus datang menjemput kami semua. Beserta kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati dan pikiran ini, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka Daniel 1 ayat 8. Yang berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat ini ayat yang lazim kita sering dengar. Namun oleh karena begitu sering, ayat ini dapat saja berlalu begitu tanpa perenungan. Mudah-mudahan melalui pelajaran singkat ini, kita memiliki penyerahan khusus karena waktunya semakin singkat. Pelajaran ini lebih berfokus kepada nasihat Roh Nubuat sehubungan dengan keteguhan Daniel dan teman-temannya. Karenanya kita akan melihat banyak tulisan Roh Nubuat dalam pekabaran ini. Roh Nubuat menceritakan bahwa di antara anak-anak Israel yang ditawan ke Babel, pada awal 70 tahun penawanan terdapat patriot Kristen, orang-orang yang teguh pada prinsip, yang tidak akan dirusak oleh keegoisan, tetapi yang akan menghormati Allah apapun yang terjadi. Dan meski ditawan, mereka mempunyai tugas. Roh Nubuat menjelaskan tugas mereka dalam A Call to Stand Apart, halaman 52, paragraf 7, yang berkata, di negeri penawanan mereka, orang-orang ini harus melaksanakan tujuan Allah dengan memberikan kepada bangsa-bangsa kafir berkat-berkat yang datang melalui pengetahuan tentang Yehova. Jadi, di antara umat Allah yang ditawan ke Babel, tidak semua orang-orang yang telah murtad, tetapi masih ada yang setia kepada Yehova. Jadi, meskipun Israel dan Yehuda telah berzina dan menyembah ilah, namun masih ada sekelompok kecil umat Allah yang tetap setia menyembah Yehova. Dan tugas mereka adalah mengabarkan tentang Yehova kepada bangsa kafir. Nah, siapakah Yehova? Dia adalah Allah Bapa. Suara Hati Nurani halaman 228 paragraf 3. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Meskipun mereka tidak mengurusi tanggung jawab yang dibebankan atas mereka, Yesus terlibat dalam urusan Bapanya. Maria tahu bahwa ia tidak merujuk pada ayah duniawinya, Yusuf, tetapi kepada Yehova. Jelas sekali bahwa Yehova adalah Bapanya Yesus, yang adalah Allah Bapa. Karenanya adalah tugas Daniel dan teman-temannya untuk mengabarkan tentang
Allah Bapa kepada bangsa kafir. Sebab ada berkat-berkat yang diperoleh dari pengetahuan akan Allah Bapa. Daniel dan teman-temannya adalah perwakilan Allah Bapa. Mereka tidak pernah berkompromi dengan para penyembah berhala. Iman mereka dan nama mereka sebagai penyembah Allah yang hidup harus mereka junjung tinggi sebagai kehormatan. Dan itulah yang mereka lakukan. Dalam kemakmuran dan kesulitan mereka, mereka tetap menghormati Allah Bapa, dan Allah Bapa menghormati mereka. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita bisa baca dalam Daniel 1 ayat 3 dan 4. Dan Daniel serta teman-temannya termasuk dalam rombongan ini. Apakah yang terjadi kemudian? Kita buka Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Mereka akan dididik selama 3 tahun, dan setelah itu mereka akan bekerja untuk raja. Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Raja, halaman 278 paragraf 2. Menjelaskan, sang raja tidak memaksa orang-orang muda Ibrani itu meninggalkan iman mereka lalu menyembah berhala. Tetapi ia mengharapkan dapat melakukan hal itu dengan perlahan-lahan, dengan memberi mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, dan di bawah pengaruh upacara-upacara perbaktian orang kafir yang memikat. Ia berharap untuk membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang-orang Babel. Perhatikan, adalah cara dan rencana Raja Babel, Nebukadnezar, untuk secara perlahan-lahan membuat pemuda-pemuda Ibrani tersebut meninggalkan iman mereka dan bersatu dengan perbaktian Babel yang memikat. Seperti mengganti nama mereka menjadi nama Dewa Babel, kemudian membawa kepada kebiasaan menyembah berhala Babel. Sesuatu yang salah umumnya disusupkan secara perlahan-lahan. Sebab jika secara nyata, terbuka dan langsung, maka akan timbul penolakan secara langsung. Itu sebabnya yang salah dan atau menyesatkan umumnya disampaikan secara bertahap dan tidak disadari oleh umat. Nah, salah satu cara untuk menarik para pemuda tersebut kepada penyembahan berhala adalah melalui makanan. Roh Nubuat menjelaskan dalam Para Nabi dan Raja, halaman 278, paragraf 3. Tepat pada permulaan karir mereka, datanglah suatu ujian tabiat yang sangat menentukan kepada mereka. Sudah ditetapkan bahwa mereka harus makan makanan dan minum anggur yang berasal dari meja raja. Dengan begini, raja mengira dapat memberi mereka kesan akan kebaikannya dan akan perhatiannya demi kesejahteraan mereka. Kembali, ujian selera terhadap makanan adalah ujian yang menentukan. Dan melalui memberi makan dari meja raja, sang raja hendak memberi kesan bahwa hal itu adalah wujud dari kebaikannya. Sebab raja memperhatikan kesejahteraan mereka. Itulah rencananya dia. Padahal, kalau kita lanjutkan dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menuliskan, sebagian telah dipersembahkan kepada berhala. Sebagian artinya makanan tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Dan orang yang memakan dari makanan tersebut akan dianggap sudah mempersembahkan penghormatan kepada dewa Babel. Artinya, pemberian makan dari meja raja tersebut adalah jebakan. Inilah cara raja secara perlahan-lahan menarik pemuda-pemuda Ibrani tersebut untuk meninggalkan iman mereka dan menyembah dewa Babel.
Namun perhatikan, masih dalam buku yang sama, halaman yang sama, dan paragraf yang sama. Nyonya White lanjutkan, kesetiaan kepada Yehova melarang Daniel dan teman-temannya menyatukan diri pada penghormatan tersebut. Bahkan berpura-pura saja memakan makanan itu atau meminum anggur itu akan merupakan penyangkalan terhadap iman mereka. Daniel dan teman-temannya telah dididik oleh orang tua mereka kepada kebiasaan-kebiasaan bertarak yang ketat. Pendidikan ini bagi Daniel dan teman-temannya merupakan sarana ketahanan mereka di tengah-tengah pengaruh kemerosotan moral dalam istana Babel. Penggodaan-penggodaan di sekeliling mereka itu kuat di dalam istana mewah dan cemar itu, tetapi mereka tetap tidak tercemar. Tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip-prinsip yang dipelajari mereka dari sejak kecil dengan mempelajari firman dan pekerjaan Allah. Kita bisa baca dalam halaman 279 paragraf pertama dari buku Para Nabi dan Raja. Kesetiaan mereka kepada Allah Bapa ini yang membuat Daniel dan teman-temannya berketetapan hati dengan tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan raja. Bahkan pura-pura makan pun mereka tidak mau. Ini pesan penting. Kenapa? Para Nabi dan Raja, halaman 279 paragraf 2 melanjutkan. Sekiranya Daniel mempunyai keinginan besar, maka ia dapat memperoleh di sekelilingnya alasan yang masuk di akal untuk meninggalkan kebiasaan bertarak dengan ketat. Ia dapat memberikan alasan bahwa sebagai orang yang bergantung atas kemurahan raja dan sebagai rakyat yang harus takluk di bawah kuasanya, maka tidak ada jalan lain untuk ditempuh selain dari memakan makanan raja dan meminum anggurnya. Karenanya, sekiranya ia mempertahankan pengajaran ilahi, maka ia akan membuat sang raja tersinggung, dan kemungkinan ia akan kehilangan jabatannya dan nyawanya. Artinya, kalau Daniel mau kompromi, pasti ada saja alasan yang bisa dibuat. Membuat alasan adalah keahlian manusia berdosa. Tapi tidak. Daniel dan teman-temannya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makan makanan raja dan minum minuman raja. Namun dalam mengambil keputusan tersebut, Daniel dan teman-temannya bukanlah sekedar karena perasaan dan juga bukan sekedar karena pengetahuan yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Sebab kita tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan dan pengetahuan. Roh Nubuat menekankan dalam Para Nabi dan Raja halaman 279 paragraf 4 yang berkata, dalam mencapai keputusan ini, orang-orang muda Ibrani ini tidak bertindak gegabah, tetapi dengan bersandar teguh pada Allah. Mereka bukan mau berlaku aneh, tetapi mereka mau berlaku demikian daripada mereka tidak menghormati Allah. Apakah yang dimaksud dengan bersandar teguh kepada Allah? Roh Nubuat menjelaskan dalam In Heavenly Places halaman 349 paragraf 2. Kita perlu bersandar teguh pada Allah jika kita ingin diselamatkan dari kuasa agen-agen setan. Jika kita tetap dekat dengan ajaran firman, kebenaran firman itu akan menjadi pelindung kita, menyelamatkan kita dari kesesatan hari-hari terakhir ini. Kita membutuhkan kebenaran, kita perlu mempercayainya. Bersandar teguh kepada Allah adalah dengan mengandalkan firman-Nya. Kebenarannya menjadi pelindung kita. Kita perlu percaya akan kebenarannya. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam manuskrip 4A tahun 1885 paragraf 33. Tetapi apa yang akan memberikan kemenangan bagi jiwa yang dicobai dan dibebani? Bersandar yang teguh pada Allah, kepercayaan yang terus-menerus kepadanya. Kebenaran Allah harus memperbaharui kehidupan. Itu harus ditanam di dalam hati. Kemudian, dia menempatkan dirinya di sisi Allah, dan dia akan menjadi pembelanya. Harus ada kepercayaan terus-menerus, memegang janji dengan kuat dengan tangan iman, yang membendung arus pengaruh jahat yang datang seperti banjir. Inilah makna bersandar teguh pada Allah.
Inilah dasar untuk Daniel dan teman-temannya dalam mengambil keputusan untuk berketetapan hati, menolak santapan raja. Nah, dalam menolak santapan raja ini, apakah hanya karena Daniel setia kepada Allah Bapa yang disebut Jehovah? Tentu tidak. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Counsels on Diet and Food, halaman 154, paragraf 3, yang berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia mengetahui bahwa makanan seperti itu tidak akan menguatkan tubuhnya atau menambah kesanggupan mentalnya. Dia tidak akan mempergunakan anggur atau bahan perangsang yang tidak alami lainnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu untuk menggelapkan pikirannya. Jadi saat Daniel berketetapan hati, hal itu karena Daniel andalkan kebenaran Allah, dan kebenaran tersebut menyatakan bahwa makanan dan minuman raja tersebut akan melemahkan fisik, mental, dan pikirannya. Karenanya kita perlu tahu apakah santapan raja tersebut. Youth Instructor November 12 tahun 1907 paragraf 4 menjelaskan, Daniel memohon untuk percobaan 10 hari. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, katanya. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Dalam bahasa Indonesia disebutkan santapan raja, atau dalam bahasa Inggris disebutkan King's Meat. Kata meat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang bermakna makanan yang lezat sekali yang terbuat dari daging. Jadi, makanan yang Daniel tolak adalah makanan yang enak sekali yang terbuat dari daging. Lalu Daniel minta makanan berbeda dengan makanan raja, yaitu sayur. Namun dalam bahasa Inggris disebutkan pulse. Apakah pulse itu? Dalam bahasa aslinya bermakna makanan yang diperoleh dari tumbuhan. Dan itu sebabnya diterjemahkan menjadi sayur. Namun untuk membantu, Uriah Smith menjelaskan dalam bukunya berikut ini, Daniel and Revelation halaman 30 paragraf 1. Daniel meminta kacang-kacangan atau pulse dan air untuk dirinya dan ketiga temannya. Kacang-kacangan atau pulse adalah makanan nabati dari jenis polong-polongan, seperti kacang polong, buncis, dan lain-lain. Baxter mengatakan, Zeroim menunjukkan semua tanaman polongan yang tidak dituai, tetapi ditarik atau dipetik, yang betapapun sehatnya, tidak dihitung secara alami untuk membuat mereka lebih gemuk dalam daging daripada yang lain. Jadi pulse tersebut tidak semata-mata sayuran, namun lebih berupa kacang-kacangan dan atau polong-polongan. Apapun itu, yang pasti penjelasan ayat Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, makanan raja dan makanan yang Daniel pilih adalah sangat berbeda. Apa buktinya? Mari kita kembali kepada Alkitab, Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kalau makanan yang Daniel pilih sama atau mirip dengan makanan raja, tentunya pemimpin pegawai istana tidak perlu takut. Tetapi kenyataannya, pilihan pemuda-pemuda Ibrani tersebut sangat berbeda dengan makanan raja. Dan itu sebabnya Daniel tawarkan percobaan 10 hari. Mengapa semua hal ini perlu kita kaji kembali? Karena Counsels for the Church halaman 236 paragraf 1 menyatakan, otak dan saraf bersimpati dengan perut. Makan dan minum yang salah menghasilkan pemikiran dan tindakan yang salah. Artinya, ada hubungan antara otak, syaraf-syaraf dengan perut. Apa yang kita makan mempengaruhi otak dan syaraf kita.
Kemudian Roh Nubuat juga menasihatkan dalam Counsels on Health, halaman 586, paragraf 3, berkata, otak adalah organ dan instrumen pikiran dan mengendalikan seluruh tubuh. Agar bagian lain dari sistem menjadi sehat, otak harus sehat. Dan agar otak menjadi sehat, darah harus murni. Jika dengan kebiasaan makan dan minum yang benar, darah tetap murni, otak akan diberi nutrisi dengan baik. Saudaraku dalam Tuhan, inilah fokus pekabaran kita sore hari ini. Bahwa apa yang kita makan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap fungsi otak kita. Agar otak sehat, maka darah harus murni atau bersih. Dan agar darah bersih atau murni, maka kebiasaan makan harus benar. Perhatikan Roh Nubuat menyatakan, otak adalah instrumen pikiran. Artinya, kesehatan otak akan berpengaruh kepada kesehatan pikiran. Roh Nubuat menjelaskan dalam Counsels on Health halaman 115 paragraf 1. Mereka yang menggunakan makanan daging secara bebas tidak selalu memiliki otak yang jernih dan kecerdasan yang aktif, karena penggunaan daging hewan cenderung menyebabkan kekotoran tubuh dan melemahkan kepekaan pikiran yang lebih halus. Dikatakan juga bahwa apapun yang mengganggu sirkulasi arus listrik dalam sistem saraf mengurangi kekuatan vital dan akibatnya adalah mematikan kepekaan pikiran. Jangan lupa, saudaraku dalam Tuhan, bahwa darah bersih, maka otak sehat. Namun, oleh karena makanan daging, maka darah menjadi kotor dan otak tidak jernih, serta kepekaan pikiran mati. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam Testimony Studies on Diet and Foods, halaman 37, paragraf 9. Telah dinyatakan dengan jelas kepada saya bahwa umat Allah harus mengambil sikap tegas terhadap makan daging. Akankah Allah selama 30 tahun memberikan pesan kepada umatnya bahwa jika mereka ingin memiliki darah murni dan pikiran yang jernih, mereka harus berhenti menggunakan makanan daging? Jika dia tidak ingin mereka mengindahkan pesan ini, dengan menggunakan makanan daging, alamiah hewani diperkuat dan alamiah rohani melemah. Apa makna kutipan ini? Maknanya adalah Allah tidak jemu-jemu mengingatkan kepada umat-umatnya bahwa makan daging itu mengotori darah dan dengan sendirinya pikiran menjadi tidak jernih. Masih ada tulisan Roh Nubuat yang dapat kita selidiki dan pelajari tentang bahaya makan daging kepada fungsi otak serta pikiran kita. Namun pesan-pesan yang baru kita terima sudah cukup untuk ingatkan kita agar meninggalkan pola makan daging. Namun mengapa penting sekali ini kita pahami? Karena membina anak yang bertanggung jawab, halaman 474 paragraf 1 menyatakan, syaraf-syaraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya alat melalui mana sorga dapat berkomunikasi kepada manusia dan mempengaruhi jiwa manusia. Melalui otak kita, sorga berkomunikasi, dan itulah satu-satunya jalur komunikasi sorga dengan kita. Tidak heran, Allah ingatkan terus bahwa makan daging itu mengotori darah dan akhirnya melemahkan otak dan pikiran. Jika otak dan pikiran sudah lemah, bagaimanakah kualitas komunikasi kita dengan sorga? Sudah pasti lemah. Dan teristimewa, The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 505, paragraf 2. Mari kita perhatikan. Tapi dahi jelas digunakan sebagai gambaran untuk menunjukkan kecerdasan atau pikiran, seperti hati digunakan untuk menunjukkan watak atau kasih sayang. Menandai atau memeterai di dahi sama dengan menuliskannya dalam akal budi. Ibrani 10 ayat 16. Otak adalah instrumen untuk kita berpikir. Karenanya ada hubungan otak dan pikiran. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa meterai Allah ditulis dalam pikiran. Sebab pada saat Alkitab menyatakan tentang dahi, maka itu sama dengan pikiran. Semoga kita semakin melihat betapa pentingnya memperhatikan kesehatan otak kita agar pikiran kita sehat
sebab meterai Allah ditulis pada pikiran kita. Karenanya Roh Nubuat mengingatkan dalam Counsels for the Church halaman 334 paragraf 5. Sekarang saatnya untuk bersedia. Meterai Allah tidak akan pernah ditempatkan pada dahi seorang pria atau wanita yang tidak murni. Jika demikian, bagaimanakah agar kita menjadi pure atau murni? Roh Nubuat menjawab dalam God's Amazing Grace halaman 112 paragraf 6. Sebagaimana Allah murni adanya dalam lingkungannya, demikian juga manusia harus murni dalam lingkungannya. Dan dia akan menjadi murni kalau Kristus dibentuk di dalam hati yang adalah pengharapan kemuliaan. Karena dia akan meniru hidup Kristus dan memantulkan karakternya. Mau murni, saudaraku dalam Tuhan? Kemurnian bukanlah semata-mata hanya tentang apa yang kita makan, tetapi memiliki Kristus terbentuk dalam hati kita. Dan jika kita sudah murni, maka meterai Allah dapat ditempatkan pada dahi kita atau dituliskan pada pikiran kita. Nah, apakah dengan memiliki Kristus terbentuk dalam hati kita, maka pikiran kita juga menjadi murni? Sebelum kita lihat jawabannya, kita perlu tahu bagaimana caranya Kristus terbentuk dalam hati kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Science of the Times September 27 tahun 1869 paragraf 9. Kristus dibentuk di dalam dan oleh Roh-Nya dia menggenapi janji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas bahwa Kristus terbentuk di dalam adalah melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Oleh kehadiran Roh-Nya, Yesus menggenapi janjinya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, serta tidak akan meninggalkan kita. Yesus selalu bersama kita melalui kehadiran Roh-Nya. Inilah kegenapan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Sekarang perhatikan perkataan Roh Nubuat berikut sehubungan dengan pikiran yang murni. Medical Ministry halaman 193 paragraf 3. Dokter perlu terus-menerus diilhami oleh Roh Kristus, belajar pelajaran dari Dia, guru terbesar yang pernah dikenal dunia, maka mereka akan murni dalam gagasan, pikiran, tindakan. Meskipun nasihat ini ditujukan kepada para dokter, tetapi ini berlaku juga bagi kita. Untuk dapat memiliki pikiran yang murni, kita harus diilhami oleh Roh Kristus terus-menerus. Bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus. Tidak heran akhirnya Kristus terbentuk di dalam. Sekarang bagaimana hubungannya Kristus terbentuk di dalam dengan makanan yang kita makan, agar darah bersih dan akhirnya otak dan pikiran kita menjadi murni? Temperance halaman 19 paragraf 6 menyatakan, Kristus tahu bahwa agar berhasil melaksanakan rencana keselamatan, Dia harus memulai pekerjaan penebusan tepat di tempat kehancuran dimulai. Adam jatuh pada titik selera. Ujian pertama Yesus berada pada titik yang sama di mana Adam gagal. Melalui godaan nafsu makan itulah setan telah mengalahkan sebagian besar umat manusia. Dan kesuksesannya telah membuat setan merasa bahwa kendali atas planet yang jatuh ini ada di tangannya. Tetapi dalam Kristus, dia menemukan seseorang yang mampu melawannya. Dan dia meninggalkan medan pertempuran sebagai musuh yang ditaklukkan. Bagaimana Yesus bisa menang melawan setan dalam penggodaan ini? Roh Nubuat menyatakan dalam Confrontation halaman 44 paragraf 2. Kehidupan Kristus adalah pola yang sempurna. Dia selalu dengan teladan dan ajarannya mengajar manusia bahwa Allah adalah ketergantungannya dan bahwa di dalam Dia harus ada iman dan kepercayaannya yang teguh. Jadi kemenangan Yesus atas godaan setan adalah karena Yesus bergantung pada Allah yang adalah Bapanya dalam iman dan kepercayaan yang teguh. Inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita, bahwa kita boleh mendapatkan kemenangan yang sama asal kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Bagaimana caranya? Masih dalam buku yang sama, White menyatakan, Confrontation halaman 46 paragraf 3. Melalui Kristus, komunikasi terbuka antara Allah dan manusia. Karenanya, kuasa yang sama yang Yesus miliki
agar menang melawan godaan setan dapat kita miliki melalui Kristus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Temperance halaman 21 paragraf 3 yang berbunyi, Kristus memiliki kuasa dari Bapanya untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan ilahi kepada manusia, memungkinkan manusia melalui namanya untuk menang. Inilah pentingnya kita memiliki Kristus. Sebab kuasa Bapanya ada di dalam Dia, dan melalui Yesus kita dapat memiliki kuasa itu, yang adalah kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita dapat menang sebagaimana Yesus menang, yaitu menang atas selera. Roh Nubuat melanjutkan dalam God's Amazing Grace, halaman 30 paragraf 2. Hanya ada satu kuasa yang dapat membuat dan menjaga kita berdiri teguh, kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia Kristus. Hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa Allah, yaitu kuasa Allah Bapa yang dapat menjaga kita berdiri teguh. Dan kuasa itu diberikan kepada masing-masing kita melalui kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Kasih karunia Kristus adalah Roh Kristus itu sendiri. Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times Januari 8 tahun 1902 paragraf 9. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3 dikatakan, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Inilah dasarnya mengapa kasih karunia Kristus sama dengan Roh Kristus. Karena keduanya mengubahkan karakter kita, dan itu demi keselamatan kita. Kuasa Allah Bapa yang meneguhkan dapat menjadi bagian kita hanya melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Dan bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka itulah wujud dari terbentuknya Kristus dalam hati kita. Mengapa penting sekali ini kita pelajari dan pahami? Kita lihat bagian berikut ini. Umumnya, kita berfokus bahwa karena kita makan makanan yang sehat, maka itulah yang menyebabkan otak dan pikiran kita sehat serta murni. Memang benar, dan itulah yang Roh Nubuat ajarkan. Agar otak kita sehat dan murni, maka perlu aliran darah yang sehat dan murni. Dan untuk memiliki darah yang sehat dan murni, maka makanan daging harus ditinggalkan. Namun ini belum sepenuhnya benar. Hal ini dapat menuntun kita kepada pembenaran oleh perbuatan, bahwa usaha kitalah yang menentukan apakah pikiran dan otak kita sehat dan murni. Yang benar adalah berikut ini. Bukan makanan yang kendalikan kita, tetapi kita yang kendalikan apa yang kita makan. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Karenanya, Kristus terbentuk di dalam hati, itulah yang membuat pikiran kita murni. Dan oleh karena kehadiran Kristus tersebut, kita diberi kuasa untuk berdiri teguh dan berketetapan hati untuk menolak makanan Babel dan memakan makanan yang menyehatkan tubuh dan darah kita, sehingga otak kita sehat dan menolong pikiran kita menjadi murni. Inilah yang dialami oleh Daniel. Roh Nubuat menjelaskan tentang kehidupan Daniel dan teman-temannya. Kita baca dalam The Sanctified Life halaman 39 paragraf 3. Yesus menempatkan dirinya di sisi mereka dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dengan kemuliaan kehadirannya meyakinkan Raja Babel yang sombong bahwa itu tidak lain adalah anak Allah. Terang sorga telah bersinar dari Daniel dan rekan-rekannya, sampai semua rekan mereka memahami iman yang memuliakan hidup mereka dan memperindah karakter mereka. Ingat ya, ada kata terang sorga dan ada juga kata karakter. Apa atau siapakah terang sorga itu? In Heavenly Places, halaman 201 paragraf 5 menjawab, Kristus adalah terang sorga. Di wajahnya kita akan melihat Allah. Terang sorga itu adalah Kristus, dan Kristuslah yang bersinar dari Daniel dan teman-temannya. Artinya, Daniel dan teman-temannya memiliki Kristus dalam hidup mereka. Kristuslah yang memampukan mereka untuk berdiri teguh, memiliki karakter
yang diterima oleh Allah Bapa, berketetapan hati untuk tidak memakan makanan raja. Dari semua yang kita sudah baca dan pelajari dalam pekabaran ini, mari kita ingat kembali perkataan Roh Kristus kepada Yohanes berikut ini, dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah, tentang ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 13 tahun 1888 paragraf 41. Mengapa mereka begitu khusus dipilih? Karena mereka harus berdiri dengan kebenaran yang luar biasa tepat di hadapan seluruh dunia dan menerima pertentangan mereka. Dan sementara menerima pertentangan ini, mereka harus mengingat bahwa mereka adalah putra dan putri Allah, bahwa mereka harus memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri mereka yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mereka selalu mengingat pengharapan besar dan diberkati yang ada di hadapan mereka. Apa itu? Itu adalah beban kemuliaan yang abadi. Tidak ada yang bisa melampauinya. Saudaraku dalam Tuhan, bagi yang 144.000 ini, bukan makanan yang utama, keselamatan yang terutama. Dan itu sebabnya bagi mereka, yang terutama adalah Kristus terbentuk dalam diri mereka. Sebab dengan Kristus terbentuk dalam diri mereka, maka itulah pengharapan kemuliaan, sebagaimana Kolose 1 ayat 27 nyatakan, khususnya dalam versi bahasa Inggris. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, Daniel berdiri teguh, berketetapan hati untuk tidak memakan santapan raja, bukan sekedar tampil beda, tapi karena kesetiaan kepada Yehova yang adalah Allah Bapa, yang membuat Daniel dan teman-temannya menolak. Lebih utama Allah Bapa bagi mereka daripada makanan dan kenikmatan dunia ini. Dan oleh karena itu, Allah Bapa mengasihi Daniel dan teman-temannya. Allah Bapa menyelamatkan mereka. Melalui siapa? Melalui anaknya, Yesus Kristus. Tidak heran, Wahyu 14 ayat 1 menyatakan tadi, pada dahi atau pikiran yang 144.000 ini tertulis nama Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Adakah kita masih senang dengan kenikmatan dan makanan Babel? Adakah kita berdiri teguh? Adakah kita berketetapan hati untuk menolak santapan Babel, santapan dunia ini? Saya mau menjadi bagian 144.000 ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saya yakin saudara-saudari sekalian mau. Karenanya, mari kita seperti Daniel dan teman-temannya, memiliki Kristus terbentuk dalam hati kita, yang adalah terang sorga, sehingga kita dimampukan untuk berdiri teguh dan berketetapan hati untuk menolak semua kenikmatan dan makanan Babel, agar darah kita sehat, yang menolong otak dan pikiran kita sehat serta murni, sehingga oleh rohnya Kristus kita menerima Bapa dan anaknya tertulis di dahi kita, sebab waktunya sudah semakin singkat, dan tak lama lagi kita masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pengalaman Daniel, di mana menolak santapan raja bukan sekedar tampil beda, tetapi karena dia mengasihi Allah Bapa, dan karenanya Allah Bapa mengasihi dia dan mengaruniakan keselamatan melalui anaknya. Itu menjadi bagian kami bila mana kami juga setia kepada Allah Bapa. Bapa akan selamatkan kami oleh anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yaitu dengan menuliskan nama-Mu dan nama anak-Mu dalam dahi kami, dalam pikiran kami, yang adalah karakter-Mu. Dan itu boleh terwujud bila mana kami mengizinkan Kristus tinggal dalam hati, sehingga Dia yang kendalikan kami, dan oleh karena itu kami menolak kenikmatan dan makanan dunia ini, makanan Babel, yang merusak fisik, mental, dan pikiran kami. Karenanya sebagai umat-umat Tuhan yang rindu selamat,
bukan makanan yang utama, tetapi Allah Bapa dan Anaknya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, karena kami semua percaya Yesus datang segera. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Raja perintahkan Daniel serta kawannya makan minum yang haram, tapi ditolaknya. Berani seperti Daniel, teguh berdiri, selalu setia pada Allah meski sendiri. Raja Nebukadnezar lupa mimpinya, Daniel dapat terangkan dengan kuasa Allah. Berani seperti Daniel, teguh berdiri, selalu setia pada Allah meski sendiri. Daniel telah dicampakkan ke lubang singa, karena tak sembah raja tapi malaikat jaga. Berani seperti Daniel, teguh berdiri, selalu setia pada Allah meski sendiri. Daniel setia